Nggak usah enable aja, Bu. Iya, waiting room jadi langsung masuk aja. Nah, itu kan. Nah, itu jadi masih. Nah, itu. Jadi nggak perlu di editing. Jadi ini dia otomatis masuk ke waiting room orang dari luar itu ditahan dulu di waiting room. Jadi di sini itu tadi nggak bisa waiting roomnya, caranya dihilangkan. Waiting roomnya itu udah dicek. Oh ya. Assalamualaikum. Kita masuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Dr. Zano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu sering ke NTT. Taman Pak ini SBY. Iya. Pak Dubes ya, sehat ya Pak Rusdi ya? Alhamdulillah. Pak, kok Bapak lebih muda nih sekarang Pak? Alhamdulillah, berkah Ramadan. Di sini kan alhamdulillah ada Pak Salim sama Profesor Mustari ini dari NTT juga. Iya, alhamdulillah. Gimana bisa dimulai Pak? Boleh silakan Pak, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua. Kebetulan bersama saya ada 10 guru sama-sama di ruang rapat. Iya. Baik, kita mulai. Ya. Kedengaran nggak suara Pak Salim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Ahmad Rusdi. Yang sama-sama kita hormati pembicara atau pemateri kita pada kesempatan kajian Ramadan sore hari ini, Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi yang telah hadir bersama kita. Kami hormati ada Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok, Bapak Profesor Dr. Mustari Mustafa, dan yang saya hormati seluruh peserta atau kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan sore hari ini untuk bersama melakukan mendengarkan kajian Ramadan untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengajian pada sore hari ini ada beberapa acara. Yang pertama, kami akan meminta kesediaan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan menyapa warga negara Indonesia baik yang ada di Bangkok maupun di tempat lain yang hadir pada kesempatan kajian sore hari ini. Kepada Bapak Duta Besar, Bapak Ahmad Rusdi, waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita banggakan Bapak Dr. Haji Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi sebagai penceramah yang kita tunggu-tunggu pada sore hari ini. Kebetulan sudah berada di tengah-tengah kita sambil menunggu buka puasa di hari ke-23 ini. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, para peserta kajian Ramadan,
baik yang bekerja dan tinggal di Thailand maupun yang berada di tanah air tercinta, termasuk rekan kita dari Beirut. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita secara pribadi dan juga bagi kita semua, tepatnya di bulan Ramadan ini dan pada sore hari kita dapat bertatap muka meskipun melalui daring ataupun online, saling bersilaturahmi, tegur sapa, dan memastikan bahwa kita semua dalam keadaan sehat secara fisik dan walafiat secara mental spiritual. Di tengah terpaan pandemi COVID-19 ini yang melanda belahan dunia sehingga memakan korban banyak meninggal dunia. Selaku Duta Besar Republik Indonesia di Kerajaan Thailand, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada sahabat kami, saudara kami, Dr. Haji Tuanku Guru Bajang Muhammad Zainul Mazdi, yang telah berkenan untuk menjadi pembicara pada kajian Ramadan ini yang penuh dengan ampunan dan bulan penuh dengan rahmat, sehingga kita semuanya mengharapkan terhindar dari api neraka. Harapan kita semua tentunya semoga kita pada kesempatan kajian ini dapat memberikan pencerahan dan penguatan spiritual kepada kita semua, khususnya warga negara kita yang berada di Thailand, termasuk para siswa yang tengah belajar di negeri seberang ini. Dan saudara-saudara kita tentunya, serta warga kita di tanah air, termasuk di Beirut, yang tengah mengikuti kegiatan ini. Sesuai dengan tema yang diangkat oleh panitia, implementasi nilai takwa di tengah pandemi Corona COVID-19. Melalui kesempatan ini pula, yang penuh hikmat, saya juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengurus Majelis Taklim Masjid As-Safir di KPRI Bangkok, di bawah pimpinan Ustadz Muhammad Nur dan tentunya ada Profesor Dr. Mustari dan para guru serta para pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan hingga kegiatan kajian sore hari ini dapat terlaksana dengan sempurna, banyak pengikutnya, dan tentunya sangat bermanfaat semua. Semoga warga negara kita yang kita di tanah air, termasuk di Beirut, meskipun saat ini kita tengah menghadapi dan kita berada di COVID-19, namun kita tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Tidak bisa kemana-mana, namun kita tetap berharap semoga mendapat banyak manfaat lebih dan banyak waktu untuk kumpul bersama keluarga, yaitu melalui kegiatan kajian Ramadan tahun 1440 Hijriah atau tahun 2020 Masehi ini. Menunaikan ibadah puasa, sehat selalu, semoga Corona COVID-19 cepat berlalu, dan kita dapat serta kegiatan sehari-hari seperti waktu-waktu sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand. Semoga Bapak Dubes senantiasa diberikan karunia kesehatan dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Bangkok ini. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kajian yang pada hari ini kita sudah menghadirkan seorang pemateri atau penceramah yang sangat
tidak asing bagi kita. Saya yakin semuanya sudah kenal sehingga tidak perlu untuk disebutkan lagi siapa beliau. Beliau adalah Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Kita sudah banyak mengenal beliau. Beliau adalah 2 periode menjadi gubernur di NTB dan juga beliau adalah lulusan doktor dari Universitas Al-Azhar jurusan tafsir, dan tentunya kapasitas keilmuan dan pengalaman beliau tentunya sangat memadai untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita pada sore hari ini. Tema yang diangkat pada sore hari ini adalah tentang implementasi nilai-nilai takwa di tengah pandemi corona. Sering kita bertanya, kenapa takwa begitu sering diulang-ulang dalam ceramah-ceramah, di dalam khutbah, bahkan di dalam ayat tentang puasa pun tujuan akhirnya adalah menjadikan orang-orang yang bertakwa. Lalu di tengah cobaan yang seperti ini, pandemi corona, takwa ini apa yang bisa dilakukan? Kita sudah mempunyai kapasitas sebagai seorang bertakwa sehingga ketika menghadapi cobaan seperti pandemi corona ini kita bisa menghadapinya dengan baik. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita dan kita berharap semoga Tuan Guru Bajang pada sore hari ini bisa memberikan pencerahan dan jawaban kepada kita semua sehingga bisa memberikan ketebalan spiritualisme di dalam kehidupan kita dan agama yang kita yakini ini menjadi membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Oleh karena itu, kami memohon kepada Tuan Guru Bajang untuk dapat menyampaikan ceramah kira-kira sekitar 30 menit dan setelah itu nanti kita akan jawab pertanyaan dari para jamaah sekitar 10 menit. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Tuan Guru Bajang selama 30 menit dan materinya. Terima kasih Ustadz Nur Salim, sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala amma ba'du. Bapak senior kita semua, Bapak Ahmad Rusdi, yang baik dan yang kita doa mudahan beliau bisa memparipurnakan amanah di Bangkok dan seterusnya juga menerima amanah-amanah yang lain dalam keadaan insya Allah terus memberikan kontribusi untuk bangsa insya Allah. Bapak-bapak, Pak Prof Mustari dan para staf di KBRI Bangkok yang semuanya saya hormati, Ustadz Nur Salim dan juga menyampaikan ada juga yang dari Beirut. Seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian. Jadi tetap Pak Dubes, bapak-bapak ibu kita sebut para hadirin hadirat ya, walaupun ini kajian online kita berjauhan ya, ribuan kilo, tapi tetap kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu innal arwah junudum mujannadah ma ta'arofa minha i'taraf i'talaf karaminha wa ma tanakara minha ikhtalaf. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa manusia itu bergantung pada ruhnya, pada bisa kita sebut juga pada visinya, pada cita-citanya. Orang-orang bercita-cita dan visinya sama, ruhnya juga mengarah kepada sesuatu yang sama, maka hakikatnya dia berada dalam kedekatan. Adapun orang yang duduk bersama mungkin di satu majelis tapi visinya beda, itu ikhtalaf kata Rasulullah SAW. Dia sungkan kemanfaatan walaupun dalam kebersamaan. Nah, saya yakin kita semua ini walaupun berjauhan dalam situasi pandemi, visi kita sama, kehendak baik kita juga sama, keinginan-keinginan di dalam kebaikan juga sama. Allah, kita sesungguhnya berada dalam kebersamaan. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, tadi Pak Ustadz Nur Salim menyampaikan ada 30 menit. Saya usul 20 menit saja.
nanti 20 menitnya kita berdiskusi. Karena saya memandang bahwa tema ini sesungguhnya tema yang memang perlu untuk kita pengalaman satu sama lain. Implementasi takwa itu luas sekali dalam kehidupan. Tentu tidak mungkin dalam 30 menit bisa diuraikan secara komprehensif. Karena itu dalam kesempatan ini 20 menit saja izinkan saya Pak Dubes dan kita semua untuk menyampaikan beberapa highlight saja. Yang pertama, saya mengambil lanskap ketika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk mengalihkan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah. Jadi dulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu selama 16 bulan dalam catatan sejarah, Rasul dan para sahabat itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, pada saat itu ada kerinduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan pembangun kembali Ka'bah. Maka ada kerinduan pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiblat itu menghadap ke Ka'bah. 16 bulan turunlah kemudian perintah Allah Subhanahu Wa Taala, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, ketika itu turun di Madinah terjadi kemudian kegaduhan. Jadi sebagian dari orang-orang yang non-Muslim yang ada di Madinah pada waktu itu menjadikan perubahan kiblat ini sebagai bahan cercaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga umat Islam yang ada pada waktu itu di Madinah. Wah, Muhammad udah nggak konsisten. Mestinya dia berkiblat itu ke Baitul Maqdis, karena itulah kiblat dari para nabi Bani Israel. Kalau memang ini adalah rangkaian dari agama Allah, mestinya kiblatnya tetap ke Baitul Maqdis. Kemudian para sahabat tentu bereaksi pada waktu itu. Terjadilah kegaduhan. Kegaduhan yang bahkan sampai pada tingkat perdebatan panjang. Orang-orang Yahudi pada waktu itu mengatakan, kamilah yang terbaik. Karena kami punya kitab Taurat yang di dalamnya itu menghimpun segala macam kebaikan. Kamilah kelompok yang terpilih, dan banyak lagi klaim-klaim yang lain. Kemudian disebutkan juga bahwa ada juga sebagian orang-orang Nasrani juga mengatakan kamilah yang terbaik karena ada ruh Allah yang kami punya Injil. Lalu sebagian sahabat pada waktu itu terpancing dan kemudian merespon dengan mengatakan kalian berdua Yahudi dan Nasrani bukanlah kelompok yang terbaik. Kamilah umat Islam, umat yang terbaik karena kami Quran di tengah kami. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Itu kira-kira artinya apa? Keridhaan, keberkahan, keselamatan itu tidaklah akan dapat dicapai semata-mata hanya dengan klaim-klaim kalian atau klaim-klaim dari ahlul kitab. Allah Subhanahu Wa Taala menegur si sebagian umat Islam yang merespon ucapan-ucapan tidak pantas dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahwa yang terpenting itu bukan klaim. Walaupun ada Al-Quran di tengah kita, tapi hanya sebatas menjadi kebanggaan verbal saja. Hanya sebatas menjadi klaim, kamilah umat yang terakhir dengan kitab yang terbaik, hanya dengan itu saja, tidak mungkin akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Maka kemudian turunlah firman Allah.
Allah dalam 177 Al-Baqarah. Inilah yang kemudian menjadi panduan yang diajar Shallallahu Alaihi Wasallam dalam situasi yang gaduh pada waktu itu. Ayat itu bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Kemudian beberapa saat setelah itu wal mufuna bi ahdihim idza ahad was-sabirina fil ba'sa wad dharra. Kemudian dan di paling akhir ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika. Nah, Bapak-bapak bisa melihat kembali ayat ini. Melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita memaknakan takwa. Jadi tidak bisa kita mencapai derajat umat yang terbaik. Tidak bisa kita mendapat predikat takwa. Kita sekarang dalam bulan puasa, salah satu yang sangat kita harapkan itu mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nggak bisa dengan bi'amaniyikum. Tidak bisa hanya dengan suara yang keras, suara yang lantang, pengakuan verbal. Tapi ada, kalau bahasa kita ada protapnya. Sekarang ini lagi masa COVID, kan ada protokol kesehatan. Nah, itu ada juga protokolnya. Ketakwaan itu ada protokolnya. Ketakwaan itu ada syarat dan prasyaratnya. Nah, dalam ayat ini Allah alihkan dari merespon hal-hal yang tidak ada gunanya, tenggelam dalam perdebatan yang tidak ada ujung, Allah arahkan energi yang ada pada umat Islam pada saat itu, dan juga untuk kita ayat ini tentu saja, kepada hal-hal yang konkret dan real, untuk mewujudkan satu masyarakat yang baik, untuk mewujudkan kualitas ketakwaan dalam diri saya, dalam diri Pak Dubes, dalam diri kita semua, dengan menyebutkan beragam amal-amal utama dalam kehidupan. Nah, jadi ini juga pengingat bagi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan ini ya kita harus fokus. Tidak boleh kita menghabiskan energi, resources dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Maka Allah jelaskan, yang namanya takwa itu bukanlah sekedar begitu pindah kiblat berbangga, wah kita ini menghadap Ka'bah lebih baik. Enggak begitu. Bukanlah sekedar menghadapkan wajahmu ke barat, ke timur, ataupun ke barat, kibalal masyriqi wal maghrib, tetapi ketakwaan itu adalah di sini disebutkan rangkaian keyakinan. Jadi ada keyakinan yang enggak putus kepada Allah. Dan selalu disebut yang pertama tentang keyakinan. Kenapa? Karena takwa itu sebelum dia merupakan amal, dia adalah buah dari spiritualitas. Nah, ini juga mungkin saya beberapa kali menyampaikan dalam diskusi-diskusi dan sharing bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa dalam masa pandemi ini justru kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasah lagi spiritualitas kita. Spiritualitas dalam arti keberserahan diri kita kepada Allah. Dalam arti mengembalikan makna iman itu menjadi kepada sesuatu yang paling hakiki dari iman itu, hubungan individual kita kepada Allah. Mohon maaf ya Bapak-bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa mana tujuan dan mana sarana. Tujuannya yang paling utama ketika kita beragama adalah membangun hubungan yang kokoh dan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Sarananya banyak. Nah, kadang kita lupa dan sering kali kemudian menjadikan sarana menjadi tujuan. Ada syiar-syiar dalam keramaian. Kita beragama dalam keramaian.
semangat luar biasa. Ketika kita berada dalam keramaian, kerumunan, rasanya kita sudah Islam, kita sudah pol-polan. Sudah kalau kata orang Mesir itu miyah fil miyah, udah 100%. Udah baik betul kita. Tapi kemudian ketika kita berada dalam kesendirian, keheningan, seperti ketika kita dalam situasi sekarang ini, Pak Dubes sampaikan tadi work from home, kemudian juga beribadah dari rumah. Bisa nggak sih kita menjaga kesungguhan, keseriusan, semangat yang seperti ketika kita dalam kerumunan, dalam syiar itu, dalam kesendirian kita. Nah, ini salah satu juga yang merupakan esensi takwa. Amanatillah, selalu dikembalikan kepada spiritualitas. Nah, dalam COVID-19 ini dalam pandangan saya salah satu hikmahnya adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menyuburkan kembali spiritualitas kita. Di tengah kesendirian, kita bermunajat, kita berserah kepada Allah. Kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna agama dalam sisi yang paling substantif dan paling esensial. Nah, lalu kemudian Allah setelah menyampaikan amanah billah, beriman kepada Allah, kepada hari akhir, lalu wa'atal mala ala hubbi wala ala hubbi. Nah, ini yang mungkin juga terkait erat sekali dengan tema kita, implementasi takwa. Jadi takwa itu seperangkat nilai dan juga takwa itu adalah implementasi konkret dalam kehidupan. Ayat 177 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal yang sangat penting. Sistem keyakinan, lalu kemudian implementasi. Ketika bicara implementasi, ternyata yang dijadikan oleh ukuran dalam ayat ini adalah apa yang dalam bahasa kita sekarang itu disebut dengan berbagi. Maka ketakwaan itu adalah berbagi. Ketakwaan itu adalah sesuatu yang tidak hanya saya pribadi yang mendapatkan kemanfaatan, tapi bisa beresonansi dan bisa getarannya itu dirasakan, dapat diterima oleh sebanyak mungkin orang yang ada di sekitar kita. Nah, ada satu ilustrasi ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketika bicara takwa itu tidak bisa diukur semata dari kadar ibadah itu dari sisi hukumnya saja. Maksud saya begini, tidak serta-merta bahwa waktu yang hukumnya wajib itu bisa serta-merta memiliki nilai ketakwaan yang lebih besar dari sesuatu yang hukumnya sunnah. Belum tentu. Ada satu titik ya, yang paling krusial dalam ibadah, yang kalau dalam ungkapan Imam Al-Jurjani itu disebut at-taqwa fit ta'ah huwal ikhlas. Jadi ketakwaan yang paling hakiki di dalam ketaatan itu ukurannya adalah keikhlasan. Ada satu kisah yang Rasulullah SAW ceritakan kepada sahabat. Dan ini masyhur sekali ya, Bapak-bapak, Ibu. Kita, menurut saya hampir semua kita pernah mendengar tentang kisah ini. 3 orang yang bepergian, lalu hujan lebat, mereka berlindung masuk ke dalam gua, lalu air itu longsor, menyebabkan longsor dan ada batu besar yang menutup pintu gua. Nggak bisa keluar. Lalu kemudian mereka bertiga itu berdoa dengan menggunakan amal terbaik yang pernah mereka lakukan dalam hidup, dengan niat supaya batu itu bergeser dan kemudian mereka bisa keluar dan selamat. Yang pertama berdoa kepada Allah dengan menyebut amal yang terbaik yang pernah dia lakukan, dan yang dia lakukan itu ternyata bukanlah berhaji, bukanlah sholat 5 waktunya yang dia sebut, bukan sholatnya, bukan zakatnya,
tetapi yang dia sebut adalah birrul walidain. Ya Allah, saya ini menggembala kambing, setiap hari saya mentradisikan juga ya Allah, saya punya amal, saya bahasa kita naksir, lalu kemudian ketika pada titik yang sangat krusial, saya hampir melanggar perintahmu ya Allah, lalu perempuan itu mengatakan, ingat Allah, apa nggak takut pada Allah? Saya langsung loncat, nggak jadi melakukan sesuatu yang nggak baik itu. Kalau saya melakukan itu, karenamu ya Allah, maka selamatkan saya. Bergeser lagi. Lalu yang terakhir mengatakan, ya Allah, lalu menghasilkan banyak sekali. Dari itu saya bisa membeli kambing dan segala macam. Satu hari, beberapa waktu orang itu datang, minta gajinya. Saya bilang, ambil ini semua. Kambing, sapi, dan semua hewan ternak, inilah gajimu. Orang itu sampai nggak percaya. Saya serahkan semua. Karena memang itu berasal dari gaji orang. Kalau saya melakukan ya Allah, dengan penuh keikhlasan, selamatkan saya. Bergeser dan mereka bisa selamat. Bapak-bapak saudara, 3 amal ini adalah amal yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Kita punya orang tua, punya guru, punya orang-orang yang kita bisa berbuat baik kepada. Kita punya kita punya komunitas, sahabat yang juga kita bisa berbuat baik dengan ikhlas. Walaupun sesuatu itu pada waktu itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi dengan keikhlasan dia bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Ini juga saya ingin highlight bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian bahwa keikhlasan betul. Karena ya mohon maaf ya, kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, kadang kadang kita menjadi semangat karena pujian, menjadi kendor karena celaan, semangat karena ramai, menjadi kendor karena sunyi, karena sendiri. Kadang kita menjadi semangat karena isi dari orang lain. Begitu tidak ada rekognisi itu, kita tidak punya semangat yang sama. Nah, ulama sering menyampaikan bahwa ukuran keikhlasan itu ya 3 itu. Sunyi dan ramai itu sama. Pujian itu tidak menggeser Anda dari suatu kebaikan itu. Dan Anda tidak butuh rekognisi dari siapapun, kecuali dari Allah Subhanahu. Ini hal kedua yang ingin saya highlight. Yang ketiga, bapak-bapak, saudara sekalian, takwa itu erat sekali kaitannya di dalam kita mengimplementasikan dalam kehidupan dengan ilmu. Ada ilustrasi ketika Rasulullah SAW ceramah, menyampaikan tentang kehidupan kelak setelah di dunia. Nabi kalau sudah bicara tentang akhirat, itu membuat orang bergetar. Nabi selesai ceramah. Sahabat kemudian pulang ke tempat masing-masing, ada 3 orang yang diam di masjid. Lalu 3 orang ini mengatakan satu sama lain, tadi Rasul sudah bicara tentang akhirat. Ini kita 3 orang ini, kita ini orang-orang yang masih amalnya masih. Kita harus berbuat yang lebih dari yang sudah-sudah. Maka mereka bersepakat. Yang satu mengatakan, saya asum wala uftir. Mulai besok saya niat puasa terus, enggak ada hari tanpa puasa. Pokoknya puasa terus nyambung. Yang kedua mengatakan, akumu wala arkut. Yang kedua mengatakan, mulai malam ini tidak ada lagi tidur. Tahajud terus. Saya mau sholat terus. Lalu yang ketiga mengatakan, fa'in amma ana fala atazawajun nisa. Adapun saya udah nggak mau dekat sama perempuan lagi. Saya mau full waktu saya untuk ibadah kepada Allah. Nah, ketiga orang ini mendapat inspirasi untuk melakukan apa yang mereka sepakati itu setelah mendengar Rasulullah SAW ceramah, dan mereka bertanya kepada istri Rasulullah SAW, kepada Aisyah. Ya Aisyah jelaskan Rasulullah SAW itu malam tahajud, tidur,
kemudian bangun lagi, sholat, kemudian sholat subuh. Kemudian puasa Rasul juga, hari ini puasa, besok tidak puasa. Dan Rasul SAW sangat dekat dengan istri. Tapi tetap ketiga orang ini meyakini bahwa mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka sepakati itu, karena bagi mereka ketakwaan, keselamatan itu ditentukan dari sebanyak apa mereka melakukan ibadah makhluk. Nah, Rasulullah SAW mendengar kesepakatan ini. Yang menarik bapak-bapak, Rasulullah SAW tidak happy dengan kesepakatan. Dipanggil tiga orang. Kalian bertiga sepakat begini. Ya Rasul, kenapa? Oh, karena kami merasa amal kami masih sedikit ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, nih saya mau tanya, ama kuntu akhsyakum lillah wa atqakum lah. Saya mau tanya kalian, apakah kalian mengakui saya orang yang paling bertakwa di antara kalian? Mereka mengatakan, iya tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, apa yang disampaikan oleh istri saya itu benar. Saya setiap malam itu istirahat tidur, lalu saya bangun tahajud, saya tidur lagi. Tidak sepanjang malam itu saya sholat. Demikian juga puasa. Hari ini saya puasa, besok saya tidak puasa. Tidak setiap hari saya puasa. Dan saya tidak pernah jauh dari istri saya. Kemudian Nabi mengatakan, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Inilah jalurku. Yang menyimpang dari jalur ini bukan merupakan kelompok, bukan merupakan umat. Nah, apa yang kita bisa garis bawahi dalam kisah ini, bapak-bapak, saudara sekalian? Bahwa takwa itu tidak cukup hanya dengan semangat. Jadi beragama itu tidak cukup hanya dengan semangat. Hanya dengan semangat tanpa ada ilmu itu bisa menyebabkan kita kehilangan arah yang benar. Mau menjadi orang baik bermodalkan semangat tapi nggak cukup ilmu. Nah, itulah sebabnya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hal yang keempat yang ingin saya highlight terakhir. Pertama, tentang spiritualitas yang saya sampaikan tadi, lalu kemudian tentang nilai keikhlasan di dalam kita beramal, lalu kemudian pengetahuan atau ilmu. Yang keempat adalah apa yang disebut dengan istilah Al-Quran itu sebagai al-mizan. Al-mizan dalam arti sederhananya adalah timbangan. Dimaknakan oleh para ulama sebagai nilai keseimbangan dan keadilan. Gak bakal kita bisa jadi orang takwa kalau kita tidak mampu hidup dengan nilai keseimbangan. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ada satu hal ya dalam era pandemi saat ini yang juga menurut saya bagian dari kasih sayang Allah untuk kita semua. Kita dipaksa kembali ke keluarga. Kita dipaksa dalam tanda kutip untuk diam di rumah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita lihat dalam keseharian anak publik, berbangsa, bernegara, kita bicara tentang ide-ide perubahan, kita bicara tentang gagasan-gagasan membangun Indonesia, membangun bangsa, membangun umat. Seringkali kita bicara hal-hal yang besar, tapi lupa pada satu potensi kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang yang beriman, jagalah, bertakwalah untuk dirimu, bangun ketakwaan untuk dirimu, dan bangun ketakwaan
dalam konteks keluarga. Nah, jadi kita sering bicara tentang gagasan-gagasan hebat, tapi lupa ada basis yang harusnya menjadi batu pijak ya untuk menapaki kekuatan bagi bangsa, bagi umat, bagi negara, ya, dan bagi kita semua. Itulah keluarga. Nah, kita selama ini dalam situasi normal banyak sekali beraktivitas di luar. Nggak seimbang dengan perhatian kita kepada ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan saya tidak ada yang kebetulan ya, menarik kita kepada keseimbangan. Kita lupa, bahkan ya mohon maaf, saya termasuk saya juga ya Pak Dubes dan Bapak-Bapak Ibu. Saya ini kan orang yang banyak sekali beraktivitas di luar ya, kita semua lah ya. Ya baik sebagai ustadz, dulu sebagai gubernur dan banyaklah atribut-atribut sosial kita. Jadi begitu sampai rumah kita seperti tamu malah. Ya, kadang-kadang nggak sempat jumpa dengan anak-anak ya, dan sedikit sekali waktu kita untuk bisa mingle, bisa dengan hati ya, bisa bersama-sama punya waktu yang cukup. Nah sekarang situasi ini memaksa kita ya, atau menegur kita untuk mengembalikan titik keseimbangan itu. Silahkan kita berkiprah di luar, berkontribusi keluar, tapi juga keluarga, tanggung jawab kita, ya, generasi yang ada di dalam rumah kita masing-masing, ini nggak boleh kita abaikan. Nah, saya pikir ini juga bagian yang penting ya, bicara tentang ketakwaan, bicara tentang keseimbangan, karena dalam Ar-Rahman itu bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang mizan itu sebelum menyebut tentang bumi dan segala isinya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, baru kemudian setelahnya wal arda wada'aha lil anam. Jadi bumi dan segala isinya itu disebut setelah Allah menyampaikan Dia telah menetapkan timbangan keadilan dan keseimbangan. Nah, ini 4 hal yang saya pikir bisa menjadi bahan renungan kita di dalam mengimplementasikan ketakwaan pada masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pemantik, mungkin kita bisa diskusi atau untuk saling sharing satu sama lain. Saya sangat senang. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Bajang. Tentunya kita setelah menyimak beberapa hal yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang tadi, mungkin terlintas di dalam pikiran kita. Ada pertanyaan-pertanyaan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menulis di kalau yang sedang mengakses dengan YouTube, bisa di chatnya disampaikan pertanyaannya, atau yang sedang mengakses dengan Zoom, bisa juga di ruang chatnya bisa disampaikan. Nah, ini sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Tuan Guru, ini ada yang bertanya, masalah semangat tadi. Biasanya orang itu menemukan semangatnya, sholat itu di masjid. Melakukan syiar-syiar agama itu kelihatan, tapi saat ini melakukan ibadah di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan pahala? Kadang kita ini ada pertanyaan, kurang mantap. Kalau sholat tidak di masjid, sholat tidak berjamaah di masjid bersama orang lain. Nah, ini kan masalah semangat, tapi kita bertanya juga bagaimana tentang pahalanya. Mohon hal ini bisa dijawab untuk sementara sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Pertama, pahala itu prerogatif Allah. Yang kedua tadi, ganjaran itu bergantung pada keikhlasan. Jadi ganjaran itu bukan pada keramaian, tapi pada keikhlasan. Dan keikhlasan itu tidak hanya di masjid, kita bisa di rumah, dimanapun ya. Dengan ketulusan semata mengharap ridho Allah Subhanahu. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati,
di tengah keramaian itu lebih cepat ikhlas kita hilang. Lebih cepat ikhlas kita. Nggak sedikit loh, bapak-bapak, ibu, ya mohon maaf, mungkin saya juga termasuk ya, kita kadang-kadang lupa gitu. Kalau di masjid kan kita kita memperbagus ibadah kita karena mungkin kita malu, mungkin kita merasa di tengah orang banyak itu kita harus berbuat sebaik-baiknya. Tapi di rumah kadang-kadang kita sholat semau-maunya gitu, cepat, kemudian wirid-wirid kalau di rame-rame kita sama-sama dengan semangat gitu. Tapi di rumah ternyata tidak. Nah, ini bagian dari ujian keikhlasan. Jadi kalau ditanya tentang pahala, ya saya bisa sampaikan, yang bisa saya sampaikan pertama, pahala itu prerogatif Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kewenangan ya, untuk memberikan pahala, ganjaran apapun kepada hambanya. Dan yang kedua, salah satu yang disampaikan para ulama bahwa kemurnian ibadah itu tergantung dari keikhlasannya. Dan hal yang terakhir terkait dengan ini adalah bukannya kita nggak mau ke masjid ya, tetapi situasi saat ini, kalau kata para ulama di Al-Azhar, syiar agama dalam saat seperti ini secara khusus dan juga dalam setiap keadaan itu diletakkan di bawah kemaslahatan umum. Ya, kemaslahatan umum dalam bahasa Islam itu namanya maqasidus syariah. Itu maqasidus syariah itu inti-inti agama. Ya, kalau dalam ungkapan ulama tahqiqul maslahatil ammah, mewujudkan keselamatan untuk semua. Itu letaknya paling tinggi. Jadi syiar-syiar yang sifatnya juz'iyah, ya, yang sifatnya partikular, itu harus diletakkan di bawah, bukan di atas. Ya. Sehingga yang di bawah ini diatur oleh yang di atas. Kalau kemaslahatan umum ini mengatakan, ya, berdasarkan fatwa dari para ulama, kemudian arahan pemerintah dan juga dari para ilmuwan, bahwa kita jangan membuat kumpul-kumpul saat ini, maka syiar-syiar itu harus disesuaikan. Ya, itu kesepakatan dari para ulama bahwa syiar itu diletakkan di bawah maqasidus syariah. Ya itu ada ilmunya ya. Jadi seperti itulah Islam memandang. Sehingga sering saya sampaikan contoh sederhana ya, yang kita pelajari pada saat dulu ngaji fikih. Kalau kita lagi sholat Allahu Akbar, ada orang jatuh di sumur, ya kita harus batal sholatnya. Selamatin orang yang di sumur itu. Bahkan kalaupun misalnya sholat kita itu di akhir waktu. Kalau kita batalin sholat nih sekarang, kita nyelamatin orang yang jatuh di sumur, maka kita nggak bisa sholat pada waktunya. Waktunya habis, tetap aja. Batalin sholat, selamatkan. Kenapa? Karena hifzun nafs, ya, menyelamatkan jiwa, itu diutamakan. Nyawa nggak ada cadangannya, kalau sholat masih bisa dilakukan setelah itu. Nah, jadi ini bagian-bagian yang memang harus tekun ya, kita mengaji ya, untuk memahami ya, bagaimana Islam itu adalah agama untuk kehidupan dan keselamatan semua. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Guru. Ada pertanyaan lagi ini tentang Lailatul Qadar dan juga iktikaf. Bagaimana hukumnya iktikaf yang dilakukan di rumah karena dalam kondisi sekarang ini, dan bagaimana meraih kemuliaan Lailatul Qadar di dalam situasi COVID ini. Ini ada dua yang dari Zoom yang menanyakan tentang pertanyaan tersebut. Mohon dapat ditanggapi oleh Tuan Guru. Terima kasih. Pertama tentang iktikaf, kalau semua ulama ya, semua dalam artian ya hampir ijma gitu ya, bahwa iktikaf itu memang di masjid. Ya. Ada 1-2 ulama yang membolehkan ya, iktikaf di rumah. Ada 1-2 yang membolehkan. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau memang mau menggunakan pendapat yang dalam keadaan normal, ini lemah sekali pendapat ini. Tapi ya namanya keadaan situasi kayak begini, nggak ada yang melarang juga gitu. Misalnya mengikuti pendapat yang membolehkan iktikaf di rumah. Tapi itu pun ada syaratnya. Yang pertama ya iktikafnya itu di tempat yang memang buat sholat. Ya. Jadi jangan iktikafnya di dapur gitu. Jadi memang tempat yang buat sholat, di rumah biasa ya di situ. Satu. Yang kedua ya tentu pasang niat. Yang ketiga, mengerjakan amal ketika iktikaf di masjid gitu. Jadi jangan masang niat saja, kemudian di tempat ya untuk sholat di rumah, tapi kemudian nggak zikir, nggak baca Quran gitu. Jadi ada hal-hal yang tetap harus dilakukan walaupun di rumah.
ya, pasang niat, kemudian di tempat yang khusus, dan melaksanakan amal-amal yang sama dengan itikaf di masjid. Ini kalau mau tetap ya melaksanakan itu. Tapi ala kulli hal yang namanya itikaf itu adalah sunnah. Jadi kalaupun tidak dilaksanakan itikaf, tapi dikompensasi, ya, dikompensasi. Nah, salah satu kompensasi yang paling utama, ya, bahkan yang melebihi itikaf, yaitu membaca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Perbanyak saja bacaan Al-Quran. Insya Allah, ya, walaupun tidak bisa itikaf di masjid, tapi dengan memperbanyak bacaan Al-Quran di rumah, ya mudah-mudahan itu bisa menambah kebaikan kita. Lailatul Qadar, ya kita tahu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, adanya kalau petunjuk Rasul itu di salah satu dari 10 malam terakhir. Kalau sebagian ulama mengatakan salah satu dari malam ganjil, ya, 21 udah lewat, 23 udah lewat, yang tersisa itu 25, 27, 29. Jadi ada tiga malam yang tersisa. Jadi probabilitasnya 30-an%. Jadi kalau ini kalau kita 1 dari 3 malam itu kita isi dengan ibadah, ya kemungkinannya 33%. Tapi kalau 3-3-nya, insya Allah kemungkinannya 100%. Dan itu tidak banyak ya. Jadi yuk bapak-bapak, ibu, kita kita isi. Ini hari 23, berarti malam ini 24, berarti besok malam 25, 27, 29. Tapi kalau mau lebih aman lagi, ya setiap malam, mulai dari 24 ini sampai 29 atau 30 atau malam terakhir. Nah, jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Lailatul Qadar itu malam yang, kalau saya sih mengambil sisinya adalah Lailatul Qadar itu turning point. Ya. Jadi bahasa Al-Quran itu dia turning point. Kenapa turning point? Pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu kan turning point. Dari jahiliyah menjadi bercahaya. Nah, demikian pun kita memaknakan Lailatul Qadar. Yuk kita jadikan Lailatul Qadar itu tidak hanya penyemangat kita untuk menambah amal, menambah pahala, tapi menjadi kalau istilah orang itu resolusi, ya, jadi turning point, bahwa setelah Ramadan ini saya benar-benar harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih, Tuan Guru. Satu lagi pertanyaan, setelah itu kita akhiri. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana hukumnya orang-orang yang tetap berkumpul atau menentang imbauan pemerintah dan ulama, apakah mereka mendapatkan dosa? Kalau berdasarkan fatwa ulama Al-Azhar di poin kelima, itu fatwa tertanggal kalau tidak salah 3 April ya, fatwa dari Dewan Ulama Senior, itu hukum melanggar ketentuan pemerintah. Dalam rangka menyelamatkan kepentingan dan keselamatan masyarakat secara umum lalu dilanggar, itu dosa. Nah, pertanyaannya apakah ada larangan itu gitu. Setahu saya sih memang tidak ada larangan itu. Larangan untuk tidak boleh sholat. Nah, itu rasanya belum ada ya, atau tidak ada di Indonesia. Tetapi larangan untuk berkumpul secara umum itu rasanya ada. Nah, sekarang kalau kita mengikuti fatwa dari para ulama Al-Azhar, melanggar ketetapan pemerintah yang terkait dengan keselamatan umum, itu dosa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya sampaikan kita sama-sama kepada Tuan Guru Bajang telah menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada kita semua yang kaitannya dengan takwa, baik yang takwa yang sifatnya tidak terlihat maupun implementasinya yang sifatnya terlihat. Semoga dengan apa yang disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi setelah dijawab, semoga memberikan pencerahan kepada kita semua dan mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga momentum Ramadan ini kita bisa manfaatkan dengan baik. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tuan Guru Bajang yang telah bersedia untuk menjadi pembicara kita pada sore hari ini. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu adalah
doa, kami minta kepada Bapak Profesor Dr. Mustari Mustafa atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Bangkok untuk menyampaikan, membacakan doa. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, mohon kepadamu ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan. Ya Allah, semoga Engkau berikan kepada kami waktu dan kemampuan yang cukup untuk mempersiapkan hari esok kami dengan takwa. Engkau telah berfirman dalam firman-Mu yang suci, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal quwwah wa abwabas sehat wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu kekuatan, pintu kesehatan, keselamatan dan pintu surga. Allahumma ksif 'anna minal bala wal waba wal fahsya wal quruna ima la yaksifuhu ghairuk. Allahumma daf 'anna minal bala wal waba wal fahsya wal quruna ima la yadfa'uhu ghairuk. Allahumma srif 'anna minal bala wal waba wal fahsya wal quruna ima la yasrifuhu ghairuk. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Singkirkanlah dari kami semua bala, semua keburukan, corona, yang kesemuanya itu tidak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Engkau. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Mustari